Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada perkuliahan Studio Perancangan 4. Perlu saya sampaikan bahwa materi hari ini sebagai materi pembuka, nanti akan saya sampaikan rencana pembelajaran semester yaitu LPS untuk Studio Perancangan Arsitektur 4. Ya, ini bisa Anda lihat di buku kurikulum yang ada di sana kalau ingin lihat lebih bacanya. Namun pada hari ini saya sampaikan dalam perkuliahan perdana ini. Perkuliahan PA 4 ini akan dibina oleh dosen 3, ya. Kita akan bina bertiga. Yang pertama itu saya, ya, Pak Gatot. Yang kedua Ibu Putri. Yang ketiga yaitu Pak Hamka. Kami akan membina mata kuliah ini dengan berkolaborasi dalam menyampaikan materi, dalam memonitor tugas, dalam absensi dan sebagainya. Jadi kami bertiga akan membina saudara dalam mata kuliah Studio Perancangan 4 ini. Baik, kita akan coba buka ke deskripsi mata kuliah kita. Ya, ini penting ini ya, so, kalau diperhatikan benar deskripsi mata kuliah kita ini tercantum di kurikulum dan saya akan mengacu dari deskripsi mata kuliah ini, yaitu rumusan konsep dan karya desain untuk kajian objek arsitektur dengan fungsi arsitektur sebagai modifikasi perilaku dan lingkungan lokal. Nah, ini penting. Jadi bentuknya ada rumusan konsep dalam bentuk karya desain, objeknya arsitektur dengan fungsi arsitektur sebagai modifikasi perilaku. Nah, jadi ini kaitannya dengan fungsi perilaku penting diperhatikan. Jadi analisa ruangnya nanti akan kita perhatikan juga, dan lingkungan lokal. Dengan fokus kajian pada ini penting, modul ruang. Dari modifikasi perilaku ini nanti akan muncul modul ruang. Modul ruang itu apa? Nanti kita sampaikan karena Anda belum tahu. Terus ada modul struktur. Bagaimana modul struktur? Nanti akan juga kita sampaikan. Ada kaitannya antara modul ruang dan modul struktur. Terus kondisi alam tropis. Ini akan kasih kuliah tentang bagaimana perancangan di alam tropis. Dan ke ini jadi modul ruang, modul struktur, kondisi alam tropis mampu mensinergikan komponen-komponen desain. Apa komponen desain itu? Yaitu struktur dan simbolitas bangunan vertikal. Ya, karena kita bangunannya nanti bangunan tunggal, ya. Maka perlu saya sampaikan di sini nanti Anda sudah melalui PA1, PA1 apa? Tentang gardu jaga. Terus yang kedua PA berapa? PA2 rumah tinggal, PA3 pasar, ya, di daerah pasar apa? Bunga, di daerah berkontur, tatanan massa. Nah, khusus kali ini nanti massa tunggal dengan lantai ya nggak banyak amat sih, ya mungkin 4 atau 5 lantai. Nah, itu desainnya, struktur dan sistem tes bangunan vertikal. Nah, dengan memperhatikan potensi tapak dan lingkungan. Nah, itu yang jadi potensi tapak dan lingkungan diperhatikan dalam objek rancangan, serta mampu menggunakan kaidah-kaidah rancangan bangunan dan teknologi yang digunakan dalam wujud rancangan grafis dan pemodelan karya desain. Jadi kaidah-kaidah rancangan bangunan, ya, dan teknologi yang kaitannya dengan struktur dan sebagainya nanti akan dikasih. Itu ya deskripsi mata kuliah kita PA 4.
Nah, kemudian kita pokok bahasanya apa saja? Pokok bahasanya adalah yang pertama yaitu eksplorasi bentuk arsitektural lokal atau tradisional disesuaikan dengan fungsi dan lingkungan tropis lembab. Itu penting ya. Jadi nanti kita akan mengadakan kuliah juga bagaimana arsitektur lokal kita, arsitektur Nusantara kita seperti apa. Nanti akan kita sampaikan, kita ulas kembali masa lalu. Ya, terus tropis lembab, bagaimana berarsitektur di tropis lembab. Nah, kita gali kembali. Nah, kemarin mungkin kita sampaikan juga lebih kurang tajam, jadi hari ini akan kita bahas diterapkan dalam desain kita. Ya, itu saya izin sebentar ngopi ya, supaya bergairah. Alhamdulillah. Ya, yang kedua itu menggunakan pendekatan perancangan arsitektur tropis. Bentuk yang terjadi merupakan akibat dari analisa ruang, analisa bentuk berdasarkan kenyamanan arsitektur di daerah tropis lembab, memperhatikan orientasi bangunan, cross ventilasi dan jadi bentuk terjadi merupakan akibat dari analisa ruang, bukan bentuk dibikin lebih dulu. Akibat bentuk itu otomatis hadir, ya, ditata ruangnya, terus cross ventilasinya udah bagus, nah bentuknya muncul dengan sendiri. Jadi Anda nggak usah berbentuk akibat muncul, nanti kita baru menghiasi bentuknya. Nah, itu ya, dua ya. Jadi bentuk itu akibat, itu berarti ya, beda dengan PA1. PA1 bentuk dibikin dulu baru dimasukkan ruangnya. Lah ini enggak. Ya Anda bikin zoning yang bagus, ya nanti. Itu yang ketiga, fungsi bangunan sederhana dengan luas lantai 2.500 meter persegi, misalnya di sini asrama mahasiswa, rumah susun, gedung sekolah, dan hotel. Nah, kali ini kita pilih hotel, supaya karena kalau gedung sekolah sebenarnya Anda perlu survei terlalu sulit. Nah, hotel saya kira ini gampang, kalau Anda sudah pernah tinggal di hotel mungkin lebih mudah. Literaturnya juga banyak, saya dicari banyak di internet juga banyak, kita bimbing Anda untuk lebih jauh. Yang keempat itu bangunan terdiri di atas tapak dengan luas disesuaikan dengan kapasitas objektivitas. Lahannya berkontur sedang, nanti lahannya berkontur. Nah, tapaknya akan kita sesuaikan dengan luasnya. Itu. Terus yang kelima, ini sistem struktur sederhana dengan difokuskan pada sistem struktur rencana atap. Nah, fokusnya kita pada fokus bagaimana rencana atap. Cara menggambar rencana atap itu penting ya. Karena kemarin saya lihat di skripsi itu banyak yang nggak bisa membuat rencana atap. Nah, sekarang kita fokuskan pada rencana buat atap ini. Tentu sistem struktur yang lain, rangka modul tadi harus juga dipikirkan. Ya, dan sistem utilitas difokuskan dengan pada sistem utilitas bangunan. Ya, bangunan itu yang ya air bersih, air kotor, air hujan yang di bangunan gimana turunnya. Ya, sistem transportasi, utilitas transportasi juga tangga, ya, ram, lift dan sebagainya bisa dibikin. Dan utilitas tapak. Ini kaitan dengan air hujan di halaman, parkir dan sebagainya. Ya. Oke, yang keenam, presentasi analisa tapak dan ruang. Presentasi analisa tapak dan ruang, skematik desain dengan sketsa arsitektural, rencana atap, presentasi grafis komputer arsitektural dan model. Jadi sketsa rencana atap ini tadi yang juga muncul, ruang yang itu hasilnya di tampak potongan layout segmen, itu hasilnya dalam presentasi grafis. Grafis itu ada dua macam, nanti sketsa sama komputer grafis. Baik, di kapan nanti akan kita jelaskan lebih jauh pada tugasnya. Yang tidak kalah pentingnya, yang ini metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang kita pakai di sini ada dua macam.
yaitu yang pertama asinkron. Asinkron itu adalah materi diberikan melalui dunia maya dan bisa dilihat sewaktu-waktu untuk beberapa materi perkuliahan. Nanti beberapa materi perkuliahan akan diberikan secara asinkron. Artinya materi ini bisa Anda download atau Anda lihat sewaktu-waktu. Malam hari mau tidur nggak bisa belajar, nggak boleh. Terus kita akan berikan ini, jadi enak, nggak usah nyatet ya, bisa dibuka di download atau apa silahkan. Nah, kalau buka sering lebih baik gitu ya, jadi sehingga pengunjungnya banyak, gitu ya. Jangan lupa subscribe materi. Nah, seperti materi kita sekarang ini kita berikan dengan cara asinkron. Oke ya, paham ya asinkron itu apa? Yang kedua, materi diberikan secara sinkron, yaitu pertemuan pada jam tertentu. Ya, pada hari ini saya ngomong, berarti Anda juga harus buka juga. Nah, itu namanya sinkron. Langsung maupun dunia maya. Jadi langsung ini berarti tatap muka kita di kampus. Ya, karena kadang-kadang nggak mungkin, ya berarti ada di dunia maya juga apa-apa, bisa melalui Zoom, Google Meet dan sebagainya. Jadi ini untuk apa? Untuk beberapa materi, mungkin beberapa materi akan diberikan langsung juga. Ya, langsung berarti Anda harus nyatet, nggak bisa direkam ya, Zoom ya, bisa direkam Zoomnya, kan orang. Ya, jadi kalau asinkron ini permasalahannya Anda nggak bisa langsung dijawab. Jadi pertanyaannya kalau nanti asinkron, tolong dikasih pertanyaan di mana? Di komen ya, di komen di YouTube-nya, ya, dikasih di situ pertanyaannya, atau nanti di situ dipertanyakan, nanti akan saya jawab pada pertemuan selanjutnya. Kita jawab pada pertemuan selanjutnya atau pakai media lain. Nah, ya. Kalau model sinkron berarti pertanyaan bisa langsung terjawab. Itu enak. Nah, selain kuliah, nanti asistensi tugas juga kalau wajib ya, asistensi tugas itu mesti pakai sinkron, nggak bisa tanpa tidak sinkron. Asistensi tugas itu langsung, ya, gambarannya dikirim atau nanti kita beri masukan dan sebagainya. Dan ini yang penting lagi, yang terakhir, bahwa media komunikasi kita menggunakan SPADA. SPADA ini untuk absensi, absen pada jam kuliah kita dan sebagainya, mengumpulkan tugas dan sebagainya, pembagian materi akan melalui media SPADA. Link-linknya akan disampaikan di SPADA, program kita akan disampaikan di SPADA, dan melalui WA Group. WA Group itu fungsinya komunikasi tadi, atau bertanya sesuatu silakan di WA Group, jangan japri ya, tapi harus melalui WA Group kita. Ya, demikian ya, sudah paham? Silahkan kalau materi hari ini tidak paham, ya silahkan diketik di komentar di bawah. Itu mungkin pertemuan hari ini paham? Oke, semangat ya, terus semangat selalu. Mungkin demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Anda sekalian. Tetap semangat. Oke.